Jalan Kiai Haji Zubair, dan di sana ada Jalan Setiabudi. Ini suasana sore. Kita coba jalan ke arah sana. Udah mulai banyak yang buka. Ini toko makanan ya. Ada yang jual bakso. Lerang ini. 30 menit lagi menjelang berbuka puasa ya. Jalanannya seperti ini ya, bagus banget untuk tata ruangnya di sini karena disediakan trotoar yang layak untuk berjalan kaki ya. Di sini ada trotoar khusus disabilitas juga ini, dan ornamen lampunya itu bagus lah, seperti itu. Nanti kalau udah banyak yang buka warung kopinya, kita coba ngopi di salah satu warung kopi gitu ya. Saya pengen coba kenalin kalian suasana atau vibes warung kopi di kota Gresik. Karena saya kebetulan orang Jawa Tengah, jadi pengenlah nyoba-nyoba suasana warung kopinya di sini gitu ya. Kalau di Jawa Tengah kan banyak angkringan yang pakai tenda gitu. Kalau di sini warung kopi gitu. Sama aja sih fungsinya, untuk nongkrong atau jaduman gitu ya. Lumayan sepi di jalan ini ya, Jalan Kiai Haji Zubair. Wah, itu ada apa ya di sana? Apakah kampung pecinannya masuk sini? Karena di sana terdapat ornamen ini ya, naga yang warna emas gitu. Ada warkop. Dan di sekitar sini ada makamnya salah satu ulama besar yang menyebarkan agama Islam di Gresik ini ya, di kota Gresik ini khususnya, dan di Indonesia pada umumnya, yaitu ulama yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Makamnya ada di jalan yang sebelah sana. Ini kita nggak lewat jalan situ sih. Nah, di sepanjang jalan ini banyak pondok-pondok pesantren ya, dan bangunan-bangunannya ini banyak yang bergaya Timur Tengah gitu. Tapi ini, nah ini seperti ini. Agak ke ini ya, akulturasi dengan arsitektur Melayu lah. Kalau sekilas itu diperhatikan. Jadi banyak bangunan-bangunan tua yang masih dipertahankan struktur aslinya di sini. Omah gede. Depan kita ini ada rumah yang jendelanya itu besar banget ya. Wow, di sini ada onta Jawa. Warkop. Malik Jamal, onta Jawa. Belum buka ini. Rambut.
Oke teman-teman, mari kita coba ngopi di warkop di kampung Arab ini ya. Seperti apa? Di sini ada sebuah warung kopi ini di seberang jalan sana. Saya akan coba ke sana dan kita akan interview sedikit lah. Warung kopi apa ini namanya? Si Mas, warkop gini. Ada kopi Mas. Kopi hitam. Cangkirnya imut ya. Ini kita mampir sebentar di warungnya Abah Agus. Enggak. Jadi kalau di Gresik ini cangkirnya kecil kayak gini Mas? Ya kalau gelas itu kurang mantap lah. Kurang mantap. Iya, sukanya cangkir daripada gelas. Sukanya cangkir. Iya. Dan cangkirnya seperti ini ya. Kalau di Semarang kan ya gelas biasa lah kayak gelas-gelas. Kalau sekarang Semarang ya makan biasanya gelas besar itu, gelas es itu. Nggih. Kados niki. Jadi kalau di Jawa Timur seperti itu. Kalau Gresik kebanyakan sukanya cangkir. Oh, daerah Gresik doang. Kalau Surabaya gelas biasa. Iya. Tergantung orang ya. Biasanya kan yang suka cangkir atau gelas itu. Oh, ditawari opsi gitu ya. Mau pilih yang sukanya yang cangkir. Oke. Iya, kalau megang juga enak kayak gini kecil. Kopi lokal. Kopi apa ini Mas? Tahu nggak Mas? Kurang tahu kopinya. Kurang tahu ya. Nendang nggak Mas rasanya Mas? Sip. Sip. Jos. Ini apa Mas? Apa? Ini. Namanya kalau sini dodol tempe. Hah? Mana sih? Ya minuman. Minuman ini temulawak. Temulawak. Monggo. Temulawak. Kita coba ya. Coba ini. Ini berapa ini Mas? Satu Mas? Kalau sama es Es 5.000 ya. Coba sama es. tapi ada saya belum. Masih belum datang. Kalau hujan tadi. Ya udah. Kalau berapa tadi? Oke. Ini rasanya kayak apa? Itu temulawak. Temulawak. Nggak tahu itu minuman itu temulawak, herbal temulawak. Enggak pernah. Oh, jadi ini minuman herbal. Iya dari bahan temulawak. Bahan bakunya temulawak. Iya. Ada manisnya nggak ini? Berarti buat jamu. Kalau yang ini hanya untuk sekedar minuman kan. Kalau yang buat jamu kurang rasanya. Tapi yang buat jamu. Komposisinya temulawak, cengkeh, kapulaga, polo, keningar. Oh, ada keningar juga, kayu manis. Mantap, kita coba ya. Buka pripun ini Mas? Dibukain sama. Ya. Pakai sedotan ya. Oke. Kita coba temulawak. Khasnya Gresik juga ini Mas? Enggak. Minuman umum. Umum di Jawa Timur. Karena di mana dapatin? Ya, agak ada rasa-rasa ini rempahnya ya. Ya tapi itu masih kurang. Kalau yang Masih, asli lebih apa? Pekat rasanya. Kalau yang buat jamu. Yang buat jamu ini untuk minum aja mungkin ya. Soal Gresik ini sudah berdiri dari zaman kerajaan Majapahit dulu ya. Dari dulu sudah ada daerah yang bernama Gresik dan
Dulu Gresik ini sudah menjadi pusat perdagangan internasional ya teman-teman. Pada tahun 1400 Masehi, sekitaran tahun segitu, pedagang Arab, pedagang Timur Tengah, pedagang Chinese, pedagang India itu datang ke Gresik untuk jualan bahan kain, terus rempah-rempah sama komoditas yang mereka bawa sesuai ciri khas daerah mereka. Nah, di Gresik itu terjadi transaksi jual beli yang lumayan bagus gitu dan ramai, maka jadilah kota yang maju pada saat zaman kerajaan Majapahit. Nah, pada masa kolonial Belanda juga Belanda memanfaatkan etnis lokal, etnis Jawa itu sendiri. Kalau orang Londo menyebutnya itu white stelsel gitu ya, atau ethnic zoning gitu, mengkotak-kotakan manusia berdasarkan etnisnya dalam bertempat tinggal gitu. Dalam aspek kehidupan sosial berdasarkan etnisnya, kita dipisahkan tempat tinggalnya dan pergaulannya gitu, agar tidak berbaur menjadi satu gitu. Tujuan mereka apa gitu ya? Ya pasti kita ketahui, tentu saja mereka dengan mudah dapat mengontrol manipulasi mereka dalam bersosial dan mendominasi kekuasaan mereka gitu ya. Kalau sudah dikotak-kotakan jadi gampang ngaturnya gitu, jadi lebih tertata gitu ya. Bagian dari kita mungkin rugi kalau di pihak kita, kalau di pihak Belandanya gampang ngaturnya gitu. Kalau ada terjadi suatu insiden atau kerusuhan gitu ya, atau perlawanan atau pemberontakan gitu, berdasarkan tempat tinggal bisa dengan mudah mereka menangani atau menghandle daripada kejadian tersebut. Nah, kalau kita punya gambaran sebuah lingkaran, jadi ada lingkaran ke-1, lingkaran kedua, dan lingkaran ketiga gitu ya. Seperti gambarannya seperti analogi tata surya. Jadi ada ring 1 itu matahari ya. Kalau di ring satunya itu ditempati oleh warga Belanda tentunya, bangsa-bangsa penjajah dan bangsa Eropa, orang-orang kulit putih yang menempati lokasi strategis seperti pusat pemerintahan, pusat perekonomian, kantor-kantor gitu ya. Dan mereka punya rumah dinas di situ. Kemudian di ring 2-nya ada nih etnis pendatang nih seperti kaum Arab, suku Chinese, terus suku India, suku Melayu gitu ya. Mereka ditempatkan di ring 2. Jadi kalau di Gresik ini ada 2 etnis sepertinya yang dominan, yaitu Arab dan Cina gitu ya. Jadi di sini ada kampung Arab dan kampung Cina yang menjadi ring 2-nya setelah pemukiman orang Belanda gitu. Dan untuk ring ketiganya itu diduduki oleh warga lokal gitu ya. Para inlander, para buruh-buruh Jawa, para kuli-kuli Jawa, mereka menempati bagian terluar dari pemukiman yang diatur oleh Belanda gitu. Jadi sejak dulu mereka menerapkan kasta juga pada sistem tempat tinggal gitu ya. Untuk sekarang ini sistem seperti itu sudah banyak yang hilang ya. Dan di kota Gresik ini aja yang masih ini, kalau menurut saya masih agak rapi gitu ya. Jadi nanti saya akan coba untuk jalan-jalan ke kampung Arab dan kampung Cinanya, dan akan coba juga jalan-jalan ke kampung Belandanya juga yang sebagai pusat perekonomian itu ya, lokasi strategisnya yang ditempati oleh mereka, orang-orang kulit putih dan orang bangsa Belanda gitu. Apakah orang pribumi nggak ada yang bertempat tinggal di pusat pemerintahan? Tentunya ada, yaitu bagi mereka yang mau bekerja sama dengan company gitu ya, berkompeni, yaitu kooperatif dengan Belanda. Jadi banyak warga-warga lokal yang mau bekerja dengan Belanda, mereka ditempatkan di posisi atau pada pekerjaan yang strategis juga. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Semoga saya mendapatkan pelajaran dari jalan-jalan di kota Gresik ini yang nuansanya sangat otentik banget gitu ya. Nah teman-teman, di sini ada sebuah kelenteng ya. Jadi di sini di sekitar Bandar Grise ini ya, memang banyak sekali etnis yang multikultur di sini berbaur menjadi satu gitu ya. Di gang ini, di jalan ini nih, kayaknya yang jalan Kampung Pecinan gitu. Tapi ini saya tadi kebetulan nggak lewat jalan utamanya ya, nembus dari gang sebelah sana. Nah ketemunya ini nih,
Jadi Gresik ini kota yang sangat toleran gitu ya. Di sini ada kampung Arab dan di tengah kampung Arab itu ada kampung Cina, pecinan gitu. Di sini ada kelenteng tempat ibadat Sri Dharma Gresik. Nah itu. Dan di sini ada ucapan selamat menunaikan ibadah puasa gitu ya dari pengurus dan pengelola kelentengnya ini. Kim Hin Kyong namanya. Nah untuk ornamen lampu kotanya ini beda ini yang di sini ya. Di sini ada unsur Chinese-nya. Dari tiangnya juga sudah kelihatan ini. Nah ini seperti ini tiangnya ya. Di situ ada ornamen yang berbentuk naga dan ada lampu yang menyerupai lampion gitu. Di situ ada lampu utama. Aduh, gelap banget ya. Nah, disinilah kampung pecinannya. Bahkan tempat sampahnya ini pun dibentuk seperti ini ya. Ada ornamen-ornamen Chinese-nya ini. Nah, ini ciri khas banget ya. Ngabuburit di Kampung Pecinan Gresik. Ini tempat sampahnya seperti ini. Kita lihat lebih detail. Ini ada basah, ini ada kering, sampah basah dan kering ya. Nah ini untuk atap bisa dibuka nih. Ternyata sampai wilayah sini ya. Di sini masih ada ornamen tempat sampah seperti ini. Jadi ada unsur merah dan hitam dan juga unsur emas ya. Wah, ini pemasangan penunjuk jalannya ini kurang estetik ya. Ketutup dengan tiang listrik ini. Agak confused saya melihat suatu hal yang seperti ini. Kampung Pecinan. Ada Kampung Pecinan juga ya. Mungkin yang tadi ya, Jalan Setiabudi. Yang kampung kolonial itu Basuki Rahmat. Oh, yang saya lewat tadi Kampung Kemasan, Hotel Bahagia. Terus Kampung Arab, Kampung Pecinan.